Shalom, kali ini kita akan membahas tentang peranku dalam pengembangan masyarakat. Setiap orang Kristen, baik tua maupun muda, termasuk remaja, merupakan anggota masyarakat yang saling berhubungan dan saling menolong serta mendukung. Kebebasan yang kita peroleh dalam rangka menjadi dewasa tidak dapat kita pakai semaunya tanpa memperhitungkan orang lain di sekitar kita. Hidup bersama dengan orang lain membutuhkan sikap-sikap tertentu, terutama kesediaan untuk berperan serta mengembangkan masyarakatnya. Dalam realita, kita hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, konflik, tawuran, pornografi, dan pencemaran lingkungan. Dalam konteks seperti itulah, kita harus menunjukkan kepedulian sebagai remaja-remaja murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus untuk mengembangkan pelayanan yang luas atau menyeluruh atau yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik pada aras personal atau pribadi maupun sosial. Biasanya remaja suka hidup berkelompok. Di dalam kelompok itu, para remaja bisa belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yang disebut sebagai masyarakat. Kelompok yang dianggap bukan saja untuk mencapai tujuan hidupnya, namun sekaligus juga merupakan tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan kepribadian. Pada umumnya dalam pertemuan kelompok, remaja tidak hanya duduk termenung atau mendiskusikan hal serius, tetapi juga sibuk dengan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kepribadiannya. Di dalam kelompok tersebut akan timbul hubungan persahabatan. Remaja pun berinteraksi di dalam kelompok-kelompok mereka. Disinilah terjadi saling mempengaruhi yang signifikan atau yang berdampak di antara teman-teman sebaya. Remaja pun mengalami berbagai perubahan di dalam proses pertumbuhan mereka. Mereka juga belajar bagaimana menjalankan perannya di tengah masyarakat. Para ahli psikologi atau ahli ilmu kejiwaan setuju bahwa terdapat kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada usia remaja. Kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kelompok sahabat karib. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2-3 remaja. Dalam kelompok itu, pada umumnya terdiri dari remaja dengan kesamaan jenis kelamin. Jadi ada kelompok sahabat karib laki-laki dan kelompok sahabat karib perempuan. Kelompok sahabat karib merupakan kelompok remaja dengan ikatan yang kuat. Pada umumnya mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan, maupun kemauan yang cocok. Kelompok ini juga biasa disebut peer group. 2. Klik atau kelompok persahabatan. Klik biasanya terdiri dari 4-5 remaja. Mereka bergabung karena ada penyatuan 2 pasang sahabat karib. Mereka pada umumnya adalah para remaja awal atau remaja sekitar usia 11-14 tahun. Tingkat hubungan mereka biasanya sangat tinggi. 3. Crowd atau kelompok banyak remaja. Crowd biasanya terdiri dari banyak remaja. Oleh karenanya, jarak emosi di antara mereka agak renggang. Jadi tidak terlalu erat begitu maksudnya.
Kelompok ini biasanya terdiri dari remaja laki-laki maupun perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan, kemauan, maupun minat. Biasanya mereka memiliki rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima oleh teman-teman di kelompok lain. 4. Kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini merupakan kelompok yang sengaja dirancang dan diorganisasi atau dibentuk oleh lembaga maupun orang dewasa. Nah, kamu adalah murid-murid SMP anak-anak. Di SMP itu ada organisasi yang namanya OSIS. Ya. OSIS dibuat untuk mengorganisir setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa-siswi yang ada di SMP. OSIS itu artinya organisasi siswa intra sekolah, begitu ya. Jadi dalam hal ini kelompok yang diorganisasikan bisa dicontohkan sebagai OSIS. Kemudian ada kelima, ada geng. Kalian pasti sering mendengar kata geng ini. Mungkin kalian juga punya kelompok yang kalian sebut geng, begitu ya anak-anak. Geng merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya terbentuk karena adanya pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. Anggotanya bisa terdiri dari sesama jenis kelamin atau bisa juga berbeda. Seringkali mereka menghabiskan waktu untuk menganggur dan kadang-kadang mengganggu sesama remaja yang lain. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan yang diterima dari kelompok lain. Ada geng yang agresif, bertingkah laku mengganggu, namun juga ada yang bersikap tenang. Ada sejumlah alasan mengapa para remaja ingin bergabung di dalam kelompok. Misalnya, karena ingin diterima oleh orang-orang dalam kelompok, atau ingin mendapatkan pengakuan, atau karena merasa kecakapannya belum diterima oleh orang dewasa. Di samping itu, ketika berada di antara teman-temannya sendiri, para remaja juga merasakan dirinya bebas. Mereka dapat merencanakan kegiatan-kegiatan bersama, entah yang sekedar iseng atau nakal, atau malah yang justru bermanfaat. Dalam kelompok tersebut, remaja juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, artinya mencari jati diri. Membagikan dan mengemukakan pikiran sangat dihargai. Keadaan ini jarang terjadi di luar kelompok. Meskipun demikian, seringkali mereka mempunyai masalah yang sama, misalnya masalah belajar, pacaran, dan tekanan dari orang tua. Sebagai remaja, khususnya remaja Kristen, sikap peduli tersebut seharusnya diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik, dan menunjukkan identitas remaja sebagai murid Kristus. Hal ini sesuai yang terdapat dalam surat Efesus 2 ayat 10 berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Artinya, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok-kelompoknya, para remaja yang sudah lebih dulu menerima penyelamatan dari Kristus, pada gilirannya wajib untuk aktif menyatakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Simpelnya, kita harus berdampak positif bagi lingkungan masyarakat kita. Sebagai remaja, jangan menjauhkan diri dari kehidupan kelompok sosial atau masyarakat.
Contoh kalau Pak Nathan orang desa. Di desa itu ada acara pernikahan. Setiap ada acara pernikahan, wajib warga desa untuk saling membantu. Nah, apakah Pak Nathan sebagai seorang Kristen langsung tidak membantu? Justru Pak Nathan harus aktif membantu dalam acara tersebut. Sehingga kita yang minoritas, kita juga terlibat di lingkungan masyarakat. Sehingga hidup kita bukan hidup sendiri, tapi kita berbaur dengan masyarakat. Begitu anak-anak. Landasan Kristiani, peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat tentu ada dalam Alkitab yang sering kita baca. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam usaha berperan serta bagi pengembangan masyarakat, kita harus memperlakukan orang lain sebagai subjek yang setara. Sesama kita dalam masyarakat bukanlah objek yang tidak setara dengan kita. Hal itu diungkapkan dalam Galatia 3 ayat 28. Bunyinya seperti ini. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Yang jelas, ketika kita ada di masyarakat, kita tidak boleh membedakan anak-anak, tidak boleh membedakan perbedaan agama, suku, ras, status sosial, tidak boleh membedakan jenjang pendidikan, karena di masyarakat kita perlu yang namanya membaur tanpa memikirkan agamanya apa, keluarga apa, kaya atau miskin. Oh, enggak seperti itu. Kalau kita seperti itu artinya kita ini orang-orang yang sok-sokan. Begitu. Jadi kesadaran dan ungkapan Paulus ini merupakan usaha yang menghancurkan batas-batas sosial yang dapat memisahkan kita dengan sesama warga masyarakat. Siapapun kita dan apapun peran kita di masyarakat, semuanya merupakan subjek yang sama dan sederajat. Jelas, orang Kristen harus berada dan menjadi bagian dari masyarakat, tempat yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, sekaligus kehadirannya menjadi berkat bagi lingkungan. Jangan sampai kita di masyarakat justru menjadi aib. Jangan sampai kita di masyarakat justru menjadi sampah masyarakat. Kita harus menjadi berkat bagi lingkungan kita, baik dari cara kita berbicara, sopan santun, ketika kita memberikan ide-ide dengan orang-orang di masyarakat, dengan temanmu, kita harus menjadi berkat bagi mereka. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kita terus belajar supaya hidup kita semakin hari semakin baik, berguna bagi bangsa dan negara, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.